saya baru ingat untuk jalur lokasi ini. Dulu saya pernah solo camping sendirian di daerah hutan sini. Nah, ini teman-teman, motornya ditaruh di sini. Nah, ini teman saya yang cari rumput untuk makan domba. Namanya Mas Jeffrey. Gimana Mas? Udah dapet Mas? Belum Mas. Masak Mas. Masak. Iya. Tujuannya sudah di lereng sunyi gunung kekeh, rumah kayu berdiri redup, pintu tua tak lagi berderi, hanya angin yang bercerita pelan. Jalan setapak berlumut sepi, langkah kaki tak lagi kembali. Sawah hijau kini mengering, kenangan tinggal dalam dinding. Gunung kekeh, kau simpan cerita tentang tawa yang pernah ada. Kini hanya bayang dan doa di kampung yang lama terlupa. Gunung kekeh, dengarkan rindu, suara hati yang memanggilmu. Walau sunyi memeluk waktu, namamu tetap di hatiku. Masjid kecil tanpa jamah, loneng senja tak lagi ramah. Oke, kembali lagi dengan Explore Channel. Sore ini saya explore sendirian. Ini tepatnya di daerah Gunung Kekep. Dari video yang sebelumnya ini di daerah makam rumah Gunung Kekep. Ini lokasi makam. Nah, oke, ini jalur untuk menuju makam di kampung Gunung Kekep. Nah, di video yang dulu jalurnya di sini. Dulu sempet bikin video di jalur ini. Dan saya sebenarnya masih penasaran dengan jalur ke arah sumber mata airnya kampung Gunung Kekep. Untuk rutenya yang di sini, teman-teman. Nah, jalurnya naik ke atas sana dan harus melewati hutan bambu kayak gini, teman-teman. Kisah kampung takkan lenyap.
Ini saya sekarang sendirian teman-teman di jam 4 sore. Saya penasaran dengan sumber mata air yang ada di kampung Gunung Kekep ini, dan saya nggak eksplor ke kampung Gunung Kekepnya karena dulu video yang pernah saya upload itu udah ada, dan saya penasaran dengan sumber mata airnya yang dikatakan tidak terlalu jauh dari kampung tersebut dan harus melewatin hutan bambu kayak gini untuk sampai ke lokasi sumber mata air. Untuk jarak tempuhnya ke lokasi sumber mata airnya saya masih kurang tahu sih untuk jarak tempuhnya berapa kilo atau berapa meter, tapi dari informasi yang ada itu nggak jauh. Intinya dari sebelah sana tadi melewatin hutan bambu, dan di depan sana pas sumber mata air ada persimpangan. Jadi di antara persimpangan itu tuh sumber mata airnya. Dan ini lokasi hutannya teman-teman. Dan di bawah sini ini udah kayak jurang ya. Di jurang kayak tebing gini. Kita lanjut. Kalau untuk akses jalan ini kayaknya masih baru dibangun nih teman-teman. Mungkin dari warga yang berkebun kopi di daerah sini untuk aksesnya. Kalau misalkan hujan memang untuk akses jalannya nggak bisa dilewatin kendaraan motor. Nah ini makanya dibuat jalan kayak gini supaya meskipun musim hujan motor bisa naik, memudahkan perjalanan untuk menuju ke lokasi perkebunan. Bekas apa ini ya? Mungkin ini dibuat untuk berteduh ya, karena di sini banyak batu yang dibelah, jadi digunakan untuk membuat jalan setapak di sini.
Nah, kalau kita udah ngelewatin hutan bambu, itu katanya udah dekat dengan sumber mata air. Oh, masih ke sana teman-teman. Untuk sumber mata airnya, ini kan ada persimpangan untuk yang jalan ke sana. Dan ini, nah, ini ada kayak selang dan ada air-air juga. Dan sumber mata airnya di daerah situ. Tapi saya nggak berani masuk ke situ teman-teman ya. Di daerah pohon besar ini untuk sumber mata airnya. Karena di sini terlalu banyak lintah juga teman-teman. Tuh lokasinya di situ teman-teman. Saya baru ingat untuk jalur lokasi ini. Dulu saya pernah solo camping sendirian di daerah hutan sini. Itu untuk waktu itu saya mengambil air untuk camp itu di daerah sini, untuk ambil airnya di daerah sini. Dan saya habis ambil air di daerah sini, itu melanjutkan perjalanan ke sana teman-teman. Jadi di sana ada bukit di atas sana, dan saya sempat ngecamp di sana 1 malam sendirian. Dan saya juga banyak menemukan hal-hal yang sedikit ganjal dengan lokasi yang di daerah sana. Tapi saya waktu itu bertahan sampai pagi hari. Ya, dulu sempat ada sedikit gangguan-gangguan, dan konon kaki ini sedikit merinding. Nah, dulu pernah waktu saya camp di daerah sana, di daerah bukit yang sana, itu pernah sekitar jam 2 siang waktu itu. Saya karena waktu itu perjalanan ke lokasi sini itu sekitar jam 10 pagi, dan waktu itu nggak bawa motor. Kalau sekarang bawa motor bisa sampai di bawah sini, dan dulu saya nggak bawa motor teman-teman. Jadi dari batas kampung saya jalan kaki ke arah sini, tapi jalurnya bukan sini kayaknya, yang di sana. Jadi di sana ada jalur untuk sampai ke bukit yang di sana. Jadi waktu itu jam 2 siang saya buat tenda di bukit. Itu kabut pekat sekali. Jarak pandang saya waktu itu cuman sampai 1,5 meter, dan selebihnya itu nggak bisa lihat situasi kanan kiri. Nah, dan waktu itu di sekitar jam 4 sore atau di sekitar jam 5 kayaknya, jam 5, antara jam 4 sampai jam 5 kayaknya. Nah, di situ saya dengar ada orang yang kayak memanggil gitu, sampai 3 kali teman-teman. Nah, di situ saya bikin cuek waktu itu. Nah, dari awal itu banyak kejadian-kejadian aneh yang saya alami sampai di malam harinya juga.
Jadi pas malam harinya juga kayak gitu teman-teman, ada gangguan juga. Tendaku sempet digerak-gerakin gitu. Dan begitu saya keluar dari tenda nggak ada apa-apa, nggak ada orang, nggak ada apa, nggak ada hewan atau apa. Cuman waktu saya ada di dalam tenda itu kayak digoyang. Nah di situ mulailah saya waktu itu sempet ngerekord, malam hari itu sempet ngerekord. Nah di situ ada seperti orang melangkah di kayak rumput-rumput kayak gini tuh, tapi bentuk orangnya itu nggak kelihatan, cuman rumput ini kayak keinjek-injek gitu teman-teman. Nah waktu itu ada saya rekam, saya ambil gambarnya, terus tiap pohon itu kayak gerak-gerak kanan kiri gitu. Nah tapi saya waktu itu masih bertahan. Jadi saya bertahan di situ sampai pagi hari. Nah di pagi hari saya habis sarapan, packing lah tenda untuk pulang. Nah di situ ketemu sama salah satu warga yang untuk yang perkebunannya ngelewatin tenda saya waktu itu. Nah di situ saya ditanyain, Mas dari kapan pasang tenda di sini? Saya bilang dari kemarin Pak. Terus dia bilang gini, emangnya semalam sama siapa? Sendiri sih Pak, karena saya sendirian dari kemarin sampai hari ini, saya sendirian, saya bilang gitu. Terus dibilang gini, kok berani sampean Mas bikin tenda di daerah sini, dia bilang gitu. Dan waktu itu ya juga saya bilang, iya Pak, cuman pengen ngecamp di daerah samping bukit-bukit yang dekat sama perkebunan kopi, saya bilang gitu teman-teman. Dan akhirnya waktu itu, lain kali jangan ngecamp di situ Mas, dia bilang gitu. Wah ini, saya bilang, ini ada warning ini, berarti udah jangan sampai bikin tenda di situ lagi, saya bilang gitu. Ya akhirnya nggak pernah saya ngecamp di daerah situ. Oke, sekarang kita mau kembali karena saya sempat merinding tadi ya untuk mau masuk ke lokasi sumber mata airnya, karena saya di sini sendirian. Apalagi rumornya di sumber mata air ini masih ada kayak jenis singa, atau yang disebut kayak ini loh teman-teman, kayak macan kumbang. Biasanya sering minum di daerah situ katanya. Banyak warga yang bilang sering ada melihat jejak kaki singa. Terus ada yang pernah melihat di situ, pernah orang melihat ada macan kumbang yang sempat minum di lokasi situ. Jadi saya sendirian sekarang di jam 4.19 ya, saya mutusin untuk cari aman karena saya sempat merinding teman-teman dari situ. Jadi saya memutuskan untuk turun aja lah. Nah di situ adalah sumber mata airnya dari desa atau kampung Omah Gunung, atau yang disebut Gunung Kekep, kampung Gunung Kekep ini. Nah waktu saya ngerekod untuk lokasi kampung Gunung Kekep itu masih belum tahu kalau sumber mata airnya itu dekat. Dan baru kemarin saya dapat informasi katanya sumber mata airnya itu nggak jauh dari lokasi kampung Gunung Kekep. Jadi di sore ini saya penasaran dan mencoba untuk eksplor ke situ. Tapi ya setelah saya tahu
setelah saya nyampe di situ, hawanya beda teman-teman. Saya merinding. Jadi ya bisa dibilang sedikit penakut lah. Jadi saya nggak berani mutusin untuk masuk lebih jauh ke lokasi sumber mata airnya, karena ya banyak cerita-cerita soal binatang buasnya juga. Dan katanya di situ juga ada penunggunya kayak ular besar sih. Jadi saya nggak mau ambil resiko teman-teman. Saya mutusin turun. Yang penting intinya saya udah tahu lokasinya di situ. Meskipun saya nggak terlalu mendalami ke titik lokasi sumber mata airnya. Oke, ini sudah nyampe di persimpangan atau ya persimpangan untuk ke kampung Gunung Kekepnya yang sini, dan ini jalur untuk sumber mata airnya. Dan ini jalannya udah bagus teman-teman ya. Ini udah dibangun sama warga yang bertani kopi untuk memudahkan akses jalan ke perkebunan mereka kayaknya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini untuk ke jalan makam Gunung Kekepnya di sini. Nah, ini untuk jalan ke makam. Ya, ini pondok waktu itu, dan di situ ada musola. Dan untuk kampungnya yang atas lagi teman-teman. Jadi saya nggak ke situ lagi teman-teman ya, karena udah pernah ke situ. Ini sepanjang perjalanan balik teman-teman, saya sempat ya merinding sampai sekarang teman-teman. Nggak tahu kenapa. Dan motor saya taruh di situ teman-teman. Nah, tadinya saya bareng sama ya kenalan saya kenal sama orang yang lagi cari rumput untuk makan domba. Dan sempat bareng bawa motor ke sini. Cuman motornya tak taruh di situ, di tempat temanku yang lagi cari rumput. Jadi saya ambil video sendiri ke lokasi sumber mata airnya sana. Oh, ternyata ini hutan bambunya yang di pas makam itu udah ditebang kayaknya. Mau ditebang habis kayaknya itu teman-teman. Dulu waktu saya kesini itu masih rimbun sama hutan bambunya yang di situ. Tapi sekarang udah ditebang habis. Nah, ini teman-teman, nah motornya ditaruh di sini. Nah, ini teman saya yang cari rumput untuk makan domba. Namanya Mas Jeffrey. Gimana Mas? Udah dapet Mas? Belum Mas. Masak Mas. Masak. Iya. Tujuannya sudah diambil orang Mas. Jadi sebentar Mas ya.